Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarman dari Prodi Akuntansi Syariah. Saya akan menjelaskan beberapa materi untuk melengkapi nilai UTS mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Nah, materi pertama adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu semua berperan besar dalam sebuah sistem ekonomi. Ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ciri-ciri ekonomi kapitalis adalah: 1. Pengakuan atas hak milik pribadi masing-masing individu, pemilikan atas alat-alat produksi oleh individu. Individu bebas memilih pekerjaan dan usaha sendiri. Ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Pemerintah punya peran yang sangat amat kecil dalam kegiatan ekonomi. Motif yang menggerakkan perekonomian ialah untuk mendapatkan laba. Kedua, sistem ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang diatur oleh negara. Dan dalam sistem ini, perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab suatu negara atau pemerintah pusat. Ciri-ciri ekonomi sosialis: 1. Pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan kegiatan pasar. Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menggerakkan perekonomian. Seluruh modal dimiliki oleh pemerintah, baik tanah, alat produksi, perkebunan, dan lainnya, sehingga masyarakat hanya menjadi pengguna atau pekerja. Seluruh produksi ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat wajib mengikuti produksi yang ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pemilik modal dan masyarakat sebagai tenaga kerja. Ketiga, ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi di mana pihak pemerintah dan swasta saling bekerja sama dalam menjalankan roda perekonomian di suatu negara. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah: 1. Pihak pemerintah dan swasta berperan aktif dalam bekerja sama dalam roda perekonomian. Kedua, pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun pemerintah memberikan batasan dan juga dapat melakukan intervensi. Pemerintah membuat perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian. Persaingan terjadi di pasar dalam batas yang wajar dan bersih, di mana pemerintah turut melakukan pengawasan. Mekanisme pasar akan menentukan jenis dan jumlah barang yang diproduksi. Pemerintah menguasai semua sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat, ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi di mana dalam pelaksanaannya berlandaskan syariat Islam dan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Adapun ciri-ciri ekonomi Islam ini adalah adanya pengakuan terhadap hak individu, adanya pengakuan akan hak umat atau umum, di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya. Manusia hanya memegang amanah dari Allah yang Maha Kuasa. Segala kelimpahan harta yang dimiliki manusia adalah berasal dari Allah. Adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Adanya pengakuan atas hak umum, hak umat, dan hak umum, di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya. Adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman, sehingga hutang piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil. Adanya larangan menimbun harta kepada umat Islam. Hal ini dianggap menghambat aliran harta dari yang kaya ke yang miskin dan dianggap sebagai kejahatan besar. Materi selanjutnya adalah teori produksi dalam Islam.
Produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal dan merupakan akumulasi dari semua proses produksi, mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produksi yang dihasilkan, baik berupa barang ataupun jasa. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses yang mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kemudian produksi merupakan proses yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi, maka kegiatan ekonomi akan terhenti. Begitu pula sebaliknya. Jenis-jenis faktor produksi. Di dalam pengembangan bisnis diperlukan faktor produksi yang bagus dan berjalan baik. 1. Sumber daya alam. Faktor sumber daya alam adalah jenis faktor produksi yang termasuk di dalam bahan-bahan mentah untuk dijadikan produk. Bahan mentah inilah yang nantinya akan diolah menjadi barang atau jasa yang akan dipasarkan ke konsumen. Sumber daya alam yang termasuk faktor produksi diantaranya adalah udara, tanah, air, hewan, tumbuhan, mineral, dan barang tambang lainnya. Kedua, sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia juga jenis faktor yang sangat penting karena tidak mungkin bahan mentah bisa menjadi bahan setengah jadi lalu produk atau barang jadi jika tidak ada manusia yang mengelolanya. Ketiga, modal. Dalam pembuatan produk tentu membutuhkan modal produksi. Ini untuk membeli bahan mentah, alat produksi, serta membayar tenaga kerja. Yang keempat, faktor kewirausahaan. Faktor kewirausahaan atau faktor manajemen juga perlu dimasukkan ke dalam faktor produksi. Karena yang menentukan keberhasilan produk bukan hanya produk, melainkan teknik, strategis, perencanaan, kontrol, dan sebagainya. Bahan mentah, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan modal sudah tersedia, tetapi tidak ada strategis atau rencana, kontrol dan pengawasan saat produksi dibuat. Tentu saja hasil yang tidak akan memuaskan. Tentu ini akan menghasilkan produk yang tidak memiliki keunggulan dan tidak laris di pasaran. 5. Sumber daya informasi. Sumber daya informasi menjadi salah satu faktor yang juga penting di mana alur lalu lintas informasi semakin cepat dengan adanya internet. Pihak perusahaan harus mengelola faktor ini dengan baik, minimal tidak ketinggalan informasi tentang produk apa yang dibutuhkan di masyarakat saat ini. Adapun kaidah-kaidah berproduksi dalam Islam antara lain memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Kedua, mencegah kerusakan di muka bumi termasuk membatasi populasi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Ketiga, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama. Terpeliharanya nyawa, akal, dan keturunan atau kehormatan serta untuk kemakmuran material. Selanjutnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait kesadaran rohani, kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreativitas, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisiensi, dan sebagainya. Beberapa tujuan kegiatan produksi sebagai berikut. 1. Pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Menemukan kebutuhan masyarakat. Persediaan terhadap kemungkinan di masa depan. Persediaan bagi generasi mendatang. Dan terakhir, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial
dan ibadah kepada Allah. Materi selanjutnya yaitu teori konsumsi dalam ekonomi Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam Al-Qur'an juga membicarakan mengenai konsumsi dalam Islam, itu salah satunya sebagai berikut. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Prinsip konsumsi dalam Islam adalah prinsip keadilan, yaitu mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Kedua, prinsip kebersihan, yaitu makanan yang dikonsumsi haruslah baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor dan tidak menjijikkan sehingga merusak selera. Ketiga, prinsip kesederhanaan, ialah prinsip yang mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman agar tidak berlebih-lebihan. Yang keempat, prinsip kemurahan hati, dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan yang halal yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan konsumsi seseorang dalam ajaran Islam yang harus diikuti dalam aktivitas ekonomi. 1. Untuk mengharapkan ridha Allah. Kedua, untuk mewujudkan kerjasama antara anggota masyarakat dan ketersediaan jaminan sosial. Teori konsumsi dalam ekonomi Islam. 1. Konsumsi dalam Islam bersumber dari fitrah manusia yang suci dan bersumber dari aturan-aturan agama. Kedua, dari segi hasil yang akan dicapai dalam teori konsumsi Islam adalah manfaat dan berkah. Sifat dari konsumsi berdasarkan sifatnya, maka keinginan akan menjadi sangat objektif. Islam atau etika Islam, keinginan harus dibatasi karena keinginan manusia tidak ada batasnya, sementara kebutuhan harus dipenuhi. Etika konsumsi dalam Islam secara umum. 1. Sederhana tetapi efektif dan efisien, maksudnya menggunakan harta secukupnya dan nafkah dan belanja untuk menetapkan skala prioritas. Kedua, memperhatikan yang halal dan baik, maksudnya memperhatikan kehalalan dan kebaikan suatu produk, baik barang maupun jasa. Ketiga, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas dinamis ekonomi. Teori konsep keinginan dan kebutuhan. Islam telah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan kita sebagai manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai fitrahnya manusia. Kebutuhan manusia juga terbagi atas 3, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok yang mutlak dipenuhi oleh semua manusia, yaitu pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan primer ini merupakan yang paling utama untuk dipenuhi guna melanjutkan keberlangsungan hidup. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan selanjutnya setelah kebutuhan primer sebagai pelengkap atau tambahan yang dipenuhi. Kebutuhan sekunder ini sebagai tambahan atau pelengkap agar dapat menjalankan kehidupan yang baik. Tempat tinggal atau rumah adalah kebutuhan primer, tetapi lokasi dan desain rumah termasuk kebutuhan sekundernya. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang sering sebagian orang sebut kebutuhan akan sesuatu yang bersifat mewah. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang dipenuhi terakhir. Tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersier ini ialah untuk kesenangan pribadi, dan kebutuhan ini bisa juga disamakan dengan keinginan karena tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan tersier tersebut. Contohnya, barang branded, mobil mewah, dan traveling ke luar negeri. Pemenuhan kebutuhan tersier tergantung kepada kedudukan dan strata ekonomi seseorang dalam masyarakat. Sedangkan
Keinginan dalam Islam dapat diartikan sebagai segala sesuatu berasal dari hasrat atau nafsu atau harapan seseorang dalam memiliki dan memperoleh kepuasan. Keinginan merupakan sesuatu yang berhubungan erat dengan hasrat ataupun harapan seseorang yang jika terpenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun barang tersebut, memberikan kepuasan bagi pemilik makanan tersebut. Adapun konsep dalam Islam yang mengatur kebutuhan dan keinginan, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermewah-mewahan. Islam mengajarkan kita bahwa sesuatu yang berlebihan itu segalanya tidak baik. Kedua, menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Manajemen dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran sangat penting dalam hal ini, di mana kita harus mempersiapkan kebutuhan untuk masa depan. Pemilihan antara keinginan dan kebutuhan harus seimbang. Materi selanjutnya adalah teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan, dibeli atau dimiliki pada setiap tingkat harga pada waktu tertentu. Fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi adalah menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Hukum permintaan: bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan menurun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan semakin naik. Adapun faktor-faktor terjadinya permintaan: satu, pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, permintaan terhadap suatu barang akan meningkat walaupun harga barang tersebut tidak berubah. Harga barang-barang lain yang terkait. Permintaan terhadap susu murni akan meningkat apabila harga susu bubuk naik. Selera, contohnya sepatu olahraga dengan alas tipis atau tipe A sekarang ini masih rendah. Sebaliknya, sepatu olahraga dengan alas tebal dengan tipe B semakin meningkat. Hal itu terutama karena adanya perubahan selera. Jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, semakin banyak permintaan terhadap suatu produk di daerah tersebut. Permintaan beras di Indonesia di setiap tahun selalu naik, tentu saja karena jumlah penduduk Indonesia semakin lama semakin banyak. Kedua,